Teori Brahmana. Definisi teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapat ini dikemukakan oleh J.C. Vander. Apa itu kasta Brahmana? Brahmana adalah kasta tertinggi dalam agama Hindu. Mereka adalah sekelompok ulama yang menguasai ajaran, ilmu pengetahuan, adat istiadat, tata krama, bahkan agama. Dahulu, kelompok ini umumnya adalah para pendeta, agamawan, atau Brahmana. Gambar di samping menunjukkan sistem kasta dalam masyarakat Hindu. Sejarah Brahmana di Indonesia. Para Brahmana diyakini telah datang ke Indonesia atas undangan para penguasa Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu. Kedatangan mereka juga berkaitan dengan pelaksanaan upacara Vratyastoma, yaitu upacara penyucian diri dalam agama Hindu yang dilakukan sebelum seseorang masuk dalam agama Hindu dan menjadi anggota suatu kasta. Upacara Vratyastoma pernah dilakukan oleh penguasa Kutai bernama Kudungga yang mengundang Brahmana dari India untuk menghindukan putranya, Aswawarman. Teori J.C. Vander ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, agama Hindu adalah milik kaum Brahmana, sehingga merekalah yang paling mengetahui dan memahami ajaran agama Hindu. Urusan agama merupakan monopoli kaum Brahmana. Bahkan kekuasaan terbesar dipegang oleh kaum Brahmana, sehingga hanya kaum Brahmana saja yang berhak dan mampu menyebarkan agama Hindu. Yang kedua, prasasti Indonesia yang pertama menggunakan bahasa Sanskerta, sedangkan di India sendiri bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Bahasa Sanskerta adalah bahasa kelas tinggi, sehingga tidak semua orang dapat membaca dan menulis bahasa Sanskerta. Di India hanya kasta Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta, sehingga hanya merekalah yang dapat dan boleh membaca kitab suci Weda. Yang ketiga, karena raja-raja yang ada di Indonesia kedudukannya ingin diakui dan kuat seperti raja-raja di India, maka mereka dengan sengaja mendatangkan kaum Brahmana dari India untuk mengadakan upacara penobatan dan mensahkan kedudukan mereka di Indonesia sebagai raja, dan mulailah dikenal istilah kerajaan. Karena upacara penobatan tersebut secara Hindu, maka secara otomatis raja juga dinyatakan beragama Hindu. Jika raja beragama Hindu, maka rakyatnya pun akan mengikuti raja. Yang keempat, ketika menobatkan raja, kaum Brahmana pasti membawa kitab Buddha ke Indonesia. Sebelum kembali ke India, tak jarang para Brahmana tersebut akan meninggalkan kitab Buddha sebagai hadiah bagi raja. Kitab tersebut selanjutnya akan dipelajari oleh raja dan digunakan untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Yang kelima, karena raja telah mengenal Brahmana, maka secara khusus raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istananya. Dari hal inilah, maka agama dan budaya India dapat berkembang di Indonesia. Tetapi, teori ini belum dapat dipastikan 100% benar, karena masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika ia melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan hak akan kastanya, sehingga mendatangkan para Brahmana ke Indonesia bukan merupakan hal yang wajar. Yang kedua, mempelajari bahasa Sanskerta merupakan hal yang sangat sulit, jadi tidak mungkin dilakukan oleh raja-raja di Indonesia yang telah mendapat kitab Buddha untuk mengetahui isinya, bahkan menyebarkan pada yang lain, sehingga pasti memerlukan bimbingan kaum Brahmana. Kesimpulan dari teori Brahmana adalah teori Brahmana pertama kali dikemukakan oleh J.C. Vander. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan dua cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang ke Nusantara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.